Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya, saya disimpulkan, insya Allah 1 menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini teman-teman sekalian semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah SAW, giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan teman-teman sekalian, pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Nggak bisa. Ada 2 anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lain ini. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat, nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata, udah sakit semua nih, gitu kan? Baik, habis sholat subuh teman-teman, turun perintah Allah. Ini 1 hari setelah perang Uhud, ada perang namanya Hamrat Asad, nama lokasi. Hamrat Asad ini nama lokasi, Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah, semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada 2 orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini di riwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak 1 orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita nggak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan sampai tiba di depan Nabi SAW. Ada yang berdarah, ada yang ini. Terutama 2 anak muda ini naik di atas kuda itu sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin, mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut, ini jangan sampai luar biasa nih, kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, 1 hari setelahnya di Hamrat Asad, muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam. Tentu banyak kisah tentang kedermawanan, masalah infak, banyak kisah tentang hal-hal yang luar biasa dari para sahabat ini. Yang jelas kita tidak mungkin bisa membahasnya semua. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi SAW beberapa hal. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, jangan kalian menghina dan mencaci maki para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti Uhud, besarnya semuanya emas, maka belum bisa mencapai amal mereka walaupun segenggam atau bahkan setengah genggam.
Juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah di para sahabatku, jangan pernah jadikan mereka sebagai sasaran kedengkian dan permusuhan sepeninggalku. Siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, maka aku membencinya. Dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Dan siapa yang menyakiti aku berarti telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah, maka Allah pasti akan menghukumnya. Dalam hadis penutup teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, Allah melaknat siapapun yang mencaci sahabatku. Riwayat lain, siapa yang mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Semua ini hadis sahih riwayatkan oleh Tabarani. Kesimpulan teman-teman sekalian, marilah kita kembali kepada asas agama kita. Kalau Allah adalah tauhid, iman kepada Allah ini adalah asasnya, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat. Inilah generasi yang sahabat, inilah generasi yang selamat. Pegang hadis Nabi SAW, ini penutup kalimat saya. Kata Nabi SAW, terpecah umatku menjadi 70, Nasrani, Yahudi 71 golongan, Nasrani 70 golongan, dan umatku 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kata Nabi SAW. Umatku yang 73 itu pasti masuk neraka dulu. Ada satu yang tidak, masuk surga tanpa hisab, nggak lewat neraka dulu. Yang 72 masuk neraka semuanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Jawaban Nabi, maka ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ini pasti tidak akan menyimpang, karena memang wahyu turun kepada Nabi SAW dan sahabat yang menerimanya. Allahu alam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita bermanfaat buat kita semua dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan untuk dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan tidak pernah lupa kita berdoa untuk saudara kita di Muslim, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan dari Allah, tentunya kalau ada salah dan saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, insya Allah nanti malam masih ada ceramah kita dengan judul tertentu, ada brosur, ada perayaan di depan sana. Besok juga masih ada ceramah satu kali. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau di waktu-waktu dua ceramah ini ada jeda, saya akan berikan kesempatan bertanya, sebagaimana semalam juga ada tema kita yang saya sudah berikan kesempatan bertanya. Dan juga teman-teman saya ajak untuk mendatangi web resmi di www.khalidbasrama.com. Di situ ada 425 ceramah yang bisa diterima atau bisa didengarkan insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.